Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafah dengan NIM 22821333022 kelas 3C Kutan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abu Hanifah lahir di Persia dan diberi nama Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Abu Hanifah aslinya berasal dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Namun kakeknya Marzuban masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang akhirnya membuat ia pindah ke Kufah dan menetap di sana. Hari-harinya berjualan sutra selalu di pasar, membantu menyajikan ayah berjualan sutra. Sementara di rumah dia berpikir tentang cara membuat kain sutra pilihan. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses setelah menjadi wira swasta untuk waktu yang lama. Dan bahkan setelah hidup untuk lama, Abu Hanifah akhirnya beralih dari dunia perdagangan ke dunia intelektual berkat kata-kata seorang sarjana bernama Asy-Sya'bi. Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam mazhab hukum yang sangat religius, tak pakai atau tailor, dan pedagang dari Kufah, Irak. Ia juga menggagas keabsahan dan kesasihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa dengan bai' al-salam dan al-murabbahah. Pengajaran Abu Hanifah dapat ditemukan dalam buku-buku seperti Kitab Al-Adhar, Ilmu Kalam Al-Fiqhi, Al-Akbar wa Al-Fiqh Al-Awsat, Kitab Al-Alim wal Al-Mut'alim, Kitab Ar-Risalah, dan Kitab Ar-Risalah ila Utsman. Selain itu, Abu Hanifah menulis hadis dan mendistribusikannya, serta tulisan tentang fikih, aqaid, dan topik lainnya. Pemikiran Abu Hanifah akan dibahas adalah mengenai salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6 sebagai berikut. Yang pertama, harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau dengan barang berharga lainnya. Yang kedua, harus diketahui harga pastinya. Yang ketiga, menyerahkan harga sesuai dengan modal pedagang yang harus dilakukan di majelis akad. Yang keempat, barang dagang harus ada di tangan pedagang. Yang kelima, barang dagangan bisa diestimasi atau penilaian nilainya bisa dari ukuran, panjang, berat, dan sifatnya. Yang terakhir, penentuan waktu penyerahan barang. Syarat salam yang paling penting yang diminta oleh Imam Abu Hanifah adalah jangka waktu, wujud barang saat akad, dan harga empiris. Awalnya Abu Hanifah memerintahkan penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Hari ini dimaksudkan untuk meringankan pedagang untuk menjualnya. Salah satu tanggung jawab Abu Hanifah adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Ini adalah tujuan syariah dalam berurusan dengan pembeli. Abu Hanifah orang yang meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat membantu perselisihan. Ia juga mencoba untuk mengatasi kurangnya kejelasan dalam kehadiran salam dengan menekankan apa yang perlu dipahami dan dinyatakan dengan jelas dalam akad, seperti jenis bahan, kuantitas, dan waktu pengiriman. Kemudian, biografi Abu Yusuf. Nama lengkapnya Abu Yusuf adalah Yakub ibnu Ibrahim Sya'ad ibnu Husain al-Ansori. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Abu Yusuf meninggal pada usia 67 tahun. Ibunya bernama Ummu Sa'ad bin Auf Khattab binti Malik dari Bani Amru bin Auf al-Ausi. Karir pendidikannya dimulai dari pembelajaran hadis dari para tabi'in yang mempunyai nama besar dan termasyhur pada zaman itu. Beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla dan beberapa tokoh yang mempengaruhi intelektualnya yaitu Jalil At-Taw bin Al-Sya'bah Al-Amashi,
Hisham bin Urwah, Muhammad bin Ishaq, serta Ajij bin Arto. Setelah itu melanjutkan pengkajian kepada Imam Abu Hanifah. Penulisan kitab Al-Kharaj Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan pajak. Di dalam kitab ini, selain membahas mengenai Al-Kharaj, juga membahas berbagai sumber pendapatan negara seperti ghanimah, fa'i, kharaj, usul, jizyah, dan sedekah, yang dilengkapi mekanisme pengumpulan dan pendistribusian serta harta negara sesuai dengan syariah Islam yang berpedoman pada dalil nakli, pada al-Qira'am dan hadis dengan dalil akli. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, usyur, zakat, dan jizyah. Kitab Al-Kharaj juga mencakup berbagai bidang antara lain tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan, dan peradilan. Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara. Uang negara itu bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak atas tanah menjadi sistem pajak proporsional atas hasil pertanian. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Abu Yusuf melihat bahwa sektor negara sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Kemudian mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah wazifah dan muqasamah. Yang kedua, dalam hukum Islam, kaum muslimin diakui hukum secara penuh. Kaum non-muslimin pun dapat menuntut adanya kepastian hukum. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Yang keempat, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Kemudian ada dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam perpajakan. Yang pertama, kharaj. Kharaj berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7-10. Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah. Yang kedua, fa'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, ghanimah. Penerimaan yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 4. Yang keempat, jizyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29. Yang terakhir, usyu. Dalam hal pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf mengingatkan hendaknya hal tersebut ditunjukkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perbedaan dan bersamaan pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Abu Hanifah, peran pemerintah cenderung memiliki pendekatan lebih liberal. Zakat dan keadilan sosial sepakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Larangan ribanya sepakat tentang larangan riba atau bunga dalam ekonomi Islam. Kebebasan individu dan kepemilikannya memiliki pandangan yang mendukung kebebasan individu dan hak kepemilikan pribadi. Abu Yusuf, peran pemerintah lebih mendukung campur tangan pemerintah dalam ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Zakat dan keadilan sosial sepakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Yang ketiga, larangan riba sepakat tentang larangan riba atau bunga dalam ekonomi Islam. Yang terakhir, kebebasan individu dan kepemilikan meskipun mendukung kepemilikan pribadi, namun cenderung lebih menekankan pada regulasi dan kontrol untuk mencegah eksploitasi. Kemudian pengaruh pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf terhadap ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, prinsip keadilan dan distribusi kekayaan dalam pemikiran Abu Hanifah menekankan perlu mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil.
Yang kedua, kontribusi Abu Yusuf dalam bidang ekonomi termasuk pandangan yang mendukung perdagangan dan produksi. Yang ketiga, pemikiran keduanya juga memandang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, konsep riba atau bunga dalam pemikiran Abu Hanifah dan Abu Yusuf mempengaruhi sistem keuangan Islam di Indonesia. Yang terakhir, peran lembaga keuangan Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran keduanya turut mendorong inklusivitas ekonomi di Indonesia. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, menciptakan landasan nilai-nilai yang mengakomodasi aspek keadilan, perdagangan, perpajakan, sistem keuangan, dan inklusivitas ekonomi. Sekian materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.